Rombongan komunitas makan siang sehat Lumajang berkunjung ke Desa Rejo Agung Semboro. Mereka yang bergerak di bidang pertanian, peternakan juga perikanan dan domestik ini tertarik ingin mengembangkan budidaya ternak cacing tanah atau lumbricus. Karena protein cacing sangat bagus untuk kosmetik dan nutrisi untuk kulit. Direktur CVMSS, Apoteker Nurhayati Mafarihah mengatakan bahwa budidaya cacing tanah adalah potensi besar di bidang obat-obatan dan kosmetik. Apalagi kandungan protein cacing sangat bagus untuk bidang kosmetik kecantikan seperti mengencangkan kulit wajah dan nutrisi untuk kulit. Selain itu, sekarang pasar untuk cacing masih kurang. Oleh karena itu, Nurhayati berharap kepada warga masyarakat untuk mengelola potensi cacing karena prospeknya sangat menjanjikan. Saya melihatnya sih memang ini potensi besar karena basic saya adalah apoteker, jadi saya melihatnya ini adalah potensi untuk mengembangkan untuk obat dan kosmetika. Jadi memang selama ini memang pasar untuk cacing ya, untuk dunia kosmetika memang masih kurang. Jadi ini adalah potensi bagi kami untuk mengembangkan di dunia obat dan kosmetika tersebut. Ya, saya sendiri memang menginginkan ini menjadi lahan baru untuk menghasilkan produk-produk yang memang bagus untuk memanfaatkan dari protein dari cacing itu sendiri. Diharapkan memang masyarakat ya tentunya bisa menggunakan produk kami tentunya, karena memang dari kandungan proteinnya sendiri itu sangat bagus untuk pengencangan wajah, untuk melembabkan, untuk menutrisi kulit. Diharapkan memang masyarakat bisa mengikuti jejak kami ya budidaya cacing ini, dan tentunya nantinya bisa memanfaatkan dari segi yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang obat, tentang kosmetik, bisa kolaborasi atau bisa bersinergi dengan kami. Yang saya jelaskan tadi adalah protein cacing lebih besar dari protein daging sapi, yaitu di atas 65%. Nani Tri Ismadi sebagai Kepala Puslit Sukosari Jember mengatakan, cara budidaya cacing tanah sangatlah gampang, biayanya murah dan sarana mudah didapat di sekitar kita. Cukup menyiapkan tempat ukuran 2 x 16 meter. Untuk satu kolam tempat ternak cacing itu dapat diisi dengan bibit cacing sekitar 40 kg. Siapkan kotoran hewan terutama kotoran sapi, namun juga bisa pakai kotoran ayam dan kambing. Kemudian benih cacing ditabur lalu dipelihara sampai 4 bulan karena pada masa itu cacing akan berkembang biak. Kemudian setiap 2 minggu berikutnya cacing-cacing tersebut dapat dipanen dan komposnya diambil sebulan sekali. Budidaya cacing berawal dari cacing itu sendiri yang cacing budidaya. Kemudian kita membuatkan kandang-kandangnya yang kita sebut kolam, memanfaatkan potensi lokal di sini karena banyak kohe atau kotoran hewan, sapi bisa, kambing bisa, ayam bisa, tetapi yang paling bagus adalah kotoran sapi. Dimanfaatkan sehingga menjadi pakannya cacing. Cacingnya akan tumbuh, akan berkembang biak, bisa dipanen menjadi obat dan lain sebagainya. Kotorannya menjadi vermikompos. Itu yang sangat berguna untuk segala tanaman. Baik itu padi, jagung, hortikultura, bahkan tebu. Mulai tebar itu kita membutuhkan 3-4 bulan dulu tidak dipanen. Baru setelah 4 bulan kemudian kita panen, bisa setiap bulan sekali kita panen vermikomposnya. Cacing bisa dipanen 2 minggu sekali. Ilmu kesuburan tanah itu sebenarnya sudah diwariskan dari nenek moyang. Cacing itu adalah ilmu nenek moyang kita. Tanah yang tidak ada cacingnya itu kurus gitu ya. Jadinya sebenarnya bagi petani, jikalau dia punya lahan pertanian, dia punya budidaya cacing, dia bisa mandiri pupuk. Apalagi dia punya ternak, dia bisa menyediakan pakan cacing, dia bisa menghasilkan vermikompos, istimewa untuk pertanian para petani. 4 bulan bisa dipanen, setelah itu 1 bulan sekali. Cacingnya bisa 2 minggu sekali. Dari Rejo Agung Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.